Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih semangat mendengarkan firman Tuhan. Seberapa besar di antara kita yang hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan tentang persekutuan. Amin. Ada yang habis. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih di kitab Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Mari 3 ayat kita membacakan bersama-sama. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Sudah? Kita akan membacakan secara bersaut-sautan. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari dalam yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah lain yang tidak kamu kenal. Semangat. Hari ini yakinkan kanan kita sama kita berdiri depan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk dalam kehidupan Kristen seperti apa? Saya percaya kita setuju bahwa semua manusia yang ada di dunia ini tanpa terkecuali pasti ingin memiliki kehidupan yang diberkati, yang sehat, yang penuh dengan sukacita. Semua orang merindukan tentang hal-hal tersebut. Nah, apa sih berkat? Berkat itu semua perkara yang mengacu pada hal-hal yang baik. Itu berkat. Semua hal-hal yang mengacu kepada hal yang baik, itu yang dinamakan berkat. Ya. Nah, sebaliknya, apa yang dimaksud dengan kutuk? Semua perkara yang mengacu kepada hal-hal yang buruk, itu namanya kutuk. Kalau mengacu yang baik, namanya berkat. Tetapi kalau mengacu kepada hal yang buruk, itu adalah kutuk. Seperti magnet, dua kata ini. Ya, antara berkat dan kutuk. Lawannya berkat adalah kutuk. Ingat Bapak Ibu, jarak antara berkat dan kutuk ini Bapak Ibu hanya dibatasi satu kata. Apa kata itu? Apa kata itu? Kalau teman-teman tadi katakan apa? Mendengarkan. Atau dengan kata lain, mendengarkan itu adalah melakukan. Jadi jarak antara berkat dan kutuk ini hanya ada satu kata yang menjadi jaraknya, mendengar atau
Ya kalau kita ditanya Bapak Ibu, seperti yang Samuel katakan bahwa tidak ada di antara kita yang memilih sesuatu yang semua pasti menginginkan sesuatu yang baik, yaitu Nah, ingat Bapak Ibu, nanti semua endingnya kita sudah diajarkan tentang apa saja dari kitab lalu Bapak Ibu, tapi endingnya seperti hari ini. Kalau kita merenungkan dari ayat ini Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu ya, Tuhan itu memberi kebebasan kepada kita seluas-luasnya untuk membuat pilihan hidup. Tuhan sudah memberikan sebuah sebuah hukum, sudah memberikan sebuah perintah, sudah memberikan sebuah ketetapan yang diberikan kepada umat Israel dan kepada setiap kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, semuanya yang diberikan Tuhan kepada kita sebenarnya Tuhan itu memberikan sebuah kebebasan kepada kita seluas-luasnya untuk kita ini membuat pilihan hidup. Hari ini kita mau ke hari ini ada sebuah keputusan yang kita sedang pilih. Apakah Bapak Ibu perlu di gereja atau tidak? Ya kan sudah ada di awal melek, Bapak Ibu sudah diambil disuruh memilih tentang sebuah keputusan. Hari ini saya pakai baju apa? Ya. Saya hari ini nanti setelah ke gereja saya mau kemana dan kemana? Ada satu putusan, satu pilihan yang harus kita putuskan. Bapak Ibu, ini saya ingin menekankan kepada setiap kita. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap kita untuk memilih, ya, membuat pilihan dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan beberapa hari yang lalu tentang persembahan, tentang apa saja Bapak Ibu, bebas. Ya. Jangan Bapak Ibu kemudian berkata ini dipaksa. Tidak. Sebuah aturan itu tidak pernah memaksa, tidak bisa memenjarakan kita. Benar Bapak Ibu? Setuju? Di kampus itu sudah ada aturan seminar itu ya. Sudah peraturannya banyak. Dari jam sekian mahasiswa itu tidak boleh keluar. Apakah mahasiswa tidak bisa keluar? Hah? Apakah masih akan tetap di dalam kampus? Apakah dengan peraturan manusia kemudian terkungkung? Tidak. Dia bisa bohongi satpamnya, dia bisa lompat pagar. Masa tidak ada semua? Ada. Katanya di sebenarnya ada tempat pembinaan, ya, tempat setan-setannya banyak juga di situ. Banyak di situ. Kalau kita pernah mendengar kesaksian, sepertinya di seminar itu ada tempat malaikat, tidak. Ada banyak setannya, dulunya. Jin. Bagaimana uang bisa hilang di tempat yang suci, mahal suci kita begitu. Tapi uang bisa lenyap, kabut bisa hilang, berpindah, sebagainya. Bapak Ibu, itu sebenarnya sebuah kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita memilih di jalan kehidupan. Hari Rabu kemarin wajib atau sembahyang. Kita bertengkar gara dekat tanya nih. Ada yang bilang wajib, ada yang juga bebas. Sesuka kita. Tapi ingat, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mengatakan dalam bagian ini, Tuhan memberikan sebuah kebebasan untuk kita ini memilih. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa endingnya, akhir dari sebuah pilihan. Kalau baik pilihan kita, maka hasilnya baik. Kalau pilihan kita buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Sebuah konsekuensi seperti ini. Nah, mana yang akan kita pilih? Apakah kita memilih untuk mentaati semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia?
atau kita memilih hidup menurut apa yang menjadi keinginan sendiri dan menyenangkan daging, tetapi akhirnya kita akan menerima kutuk sebagai sebuah konsekuensi, sebagai sebuah tanggung jawab dari ketidaktaatan kita sendiri. Mungkin ada yang berkata, mustahil Pak, kita bisa hidup taat kepada Tuhan selama kita masih hidup di dunia. Ya, mustahil. Ya. Bapak Ibu, Tuhan itu sangat tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Dan karena itulah Dia menasihati kepada kita. Kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 1, di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging Ingat, daging kita ini lemah. Rohnya nurut, tapi daging kita lemah. Tapi Bapak Ibu, ialah bagian ini jangan menjadikan alasan untuk kita ini tidak mendengarkan atau tidak melakukan atau kita tidak patuh dengan apa yang Tuhan perintah. Seringkali kita berkata begini ya, saya masih ingat perkataan almarhum Pak Jack Lee. Dia berkata, saya ini kan manusia. Yang ngomong setan itu siapa? Gitu kan. Ketika kita ngomong saya ini kan manusia, sebenarnya kita ingin memberitahukan kepada orang lain, ya, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan yang tidak baik itu bisa dimaklumi. Kira-kira begitu ya. Ketika kita ngomong saya ini kan manusia, ingin mau mengatakan supaya apa yang kita kerjakan itu bisa dipahami, bisa dimaklumi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, walaupun kedagingan kita lemah, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita tidak hidup dalam sebuah kepatuhan. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itu adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Makanya kita kemarin diingatkan Bapak Ibu, pada minggu yang lalu diingatkan, ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, kepada sesama, Bapak Ibu, sebenarnya apa yang kita kerjakan itu sebuah respon ya, yang sudah dikerjakan oleh Allah kepada kita lebih dulu. Kita melakukan ini bukan semata-mata kita yang nomor satu, number one, tidak. Tetapi sebenarnya yang kita lakukan semata-mata karena Tuhan itu sudah berbuat sesuatu kepada setiap kita, sehingga ketika kita mengerjakan, ketika kita meresponnya, Bapak Ibu, itu semata-mata karena kita ini sudah lebih dulu dapat dari itu. Tuhan sudah mati di kayu salib. Itu satu bukti kasih dan kepedulian terhadap kita. Dengan dikatakan olehnya segala kutuk dosa, ya, sakit, penyakit, kemiskinan, kelemahan dan sebagainya, itu telah ditanggung oleh Dia. Terlebih Tuhan memberikan rohnya, Roh Kudus kepada kita untuk menolong kita, sehingga kita ini bisa dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus yang memampukan kita, yang menolong kita untuk kita ini bisa mengerjakan, untuk kita ini bisa berbuat, bukan karena keakuan saya, bukan karena sebuah pengetahuan kita yang kemudian itu bisa membuat kita tidak, tetapi ada Roh Tuhan, Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa melakukan. Pada hari Rabu saya tanya, sebenarnya kenapa Bu Pendeta selalu mengatakan bahwa apakah
persembahan itu sudah merupakan masih relevan dikerjakan di akhir di zaman di masa yang kini seperti ini. Jika ada banyak pendapat yang mengatakan ada banyak pendapat yang begini, yang begitu, dan tanya kalau itu sendiri seperti apa? Ya saya harus melakukan pasti. Ada yang bertanya, ada yang mengatakan itu tidak harus, itu sukarela dan sebagainya. Bapak Ibu, sebenarnya persoalannya hanya satu. Ujung-ujungnya paling basic itu adalah satu, bukan karena ketidaktahuan tentang umat ini, tetapi sebenarnya adalah masalah ketidaksanggupan kita, atau kita seringkali kita takut untuk melakukan apa yang diperintahkan. Itu sih sebenarnya persoalan. Sehingga saya berkata kepada setiap kita pada hari Rabu kemarin, Bapak Ibu, saya mengatakan begini, apa bedanya orang yang memberi dengan orang yang tidak memberi? Orang yang memberi kekurangan? Orang memberi kekurangan enggak? Hah? Orang yang memberi kekurangan enggak? Hah? Kurang lah uang kita dikasihkan, masukkan kita kelebihan, enggak ada lah. Ya kan? Uang kita kasih kok kita berkata lebih, tidak, kita juga kurang. Artinya walaupun kita memberi Bapak Ibu, kita juga masih dalam kekurangan. Masih butuh yang ono dan ini seperti itulah ya. Masih butuh kita walaupun kita memberi. Nah, yang tidak memberi kurang atau lebih? Hah? Lebih harusnya. Hah? Iya dong, kamu nggak ngasih tetanggamu yang mati, kamu nggak ngasih, harus uangmu lebih dong. Ya lebih banyak, tabunganmu, depositomu, rumahmu, ya kan? Kamu nggak memberi loh. Kalau yang memberi ke orang wajar, karena uangnya hilang. Orang yang tidak memberi harusnya tabungannya banyak. Sebab itu datanglah kepada orang yang tidak memberi karena dia punya uang banyak. Amin. Ya kan? Sebenarnya saya merapor. Memberi juga kurang, butuh, tidak memberi juga butuh. Apa yang membedakannya? Hah? Apa bedanya orang memberi dengan tidak memberi? Kalau orang memberi, dia sudah menabung, sudah berinvestasi. Sudah kasih kamu kemarin kamu ulang tahun 100.000. Aku sudah nginvest sama dia. Kira-kira begitu ya. Saya sudah nabung sama dia. Paham Bapak Bu? Yang membedakan hanya sebenarnya itu tadi. Yang memberi sudah berinvestasi, sudah menabung. Yang belum memberi itu tidak menabung, tidak investasi. Ini sebenarnya persoalannya. Tetapi saya berkata bebas. Engkau mau kerjakan atau tidak, itu sebuah pilihan hidupmu. Tuhan memberikan kebebasan kepada engkau. Jangan berkata perpuluhan itu wajib, sunnah, atau apa namanya? Ya sunnah atau wajib, kira-kira begitu ya. Enggak, bebas. Ya kan? Kalau sudah kan suka-suka kita. Ya kan? Suka-suka kita. Karena saya ingin mengatakan bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk kita memilih apakah kita mengerjakan atau tidak. Ya. Kalau di gereja ini ada banyak macam-macam tagihan-tagihan kepada kita, tidak hanya di rumah kita punya, di gereja punya tagihan. Manusia belum, Bapak Ibu siapa yang bulan kemarin belum kasih kekurangan dana, nggak usah ditagih-tagih, karena belum begitu. Bebas. Kalau engkau digerakkan sama Tuhan, ya beri. Kalau enggak juga enggak apa-apa, gereja ini akan hidup. 25 tahun gereja ini ada, kembang kempis tetapi tidak pernah tutup. Saya ingin melihat gereja ini tutup, tapi nggak pernah tutup. Ya. Ada banyak jemaat yang
Datang dan pergi, ya. Mutasi, ya kan? Saya pikir kalau nggak ada dia, gereja ini akan tutup. Enggak, ya, tetap bisa jalan sampai hari ini. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kalau kita pingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya ada satu pilihan kita saja, mendengarkan, melakukan, mengerjakan, itu saja yang kita kerjakan. Jangan berdalih yang macam-macam. Nanti saya akan melihat tentang seperti itu, ya. Bagaimana orang yang tidak mendengar. Nah, dengarkan Bapak Ibu Saudara. Nah, dewasa ini masih banyak orang Kristen yang keliru dalam memahami arti berkat dan kutuk. Saya ingin jelaskan. Kemarin kita sudah clear Bapak Ibu tentang kepala dan ekor. Siapa yang jadi kepala? Saya, gitu kan. Siapa yang menjadi ekor? Kagak mau. Maksud ekor, maksudnya kepala itu selalu berbicara tentang pemimpin, ya kan? Orang-orang yang kira-kira sukses. Masa 5 tahun kerja di ABC masih tetap operator saja itu? Mana firman Tuhan nggak jadi kepala? Kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu, kita sudah clear tentang itu kepada kita jemaat. Menjadi kepala itu bukan masalah tentang harta, bukan masalah jabatan. Ya, menjadi kepala itu adalah artinya itu hidup kita ini berdampak. Hidup kita ini menjadi berkat. Ya. Setuju? Apakah kita dipercaya Tuhan besar atau kecil? Bapak Ibu, yang pasti kita ingin hidup kita ini menjadi berkat. Hidup kita ini berdampak. Kalau orang yang punya saja suruh ngamal, kadang-kadang apakah orang yang miskin nggak protes sama Tuhan? Sepertinya orang yang miskin tidak diwajibkan untuk beramal, untuk tidak berbuat baik, karena dia miskin. Ya. Tentunya kita akan protes loh. Kenapa Tuhan jadikan aku miskin? Ya, Bapak Ibu, di kita tidak seperti itu. Mau miskin, mau kita punya, mau kaya, kita harus menjadi kepala. Tidak boleh kita mengekor. Ya, paham Bapak Ibu ya? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang kutuk dan berkat ini. Ada banyak yang sering kali dipahami keliru tentang berkat dan kutuk. Ada yang dengan senang hati mempercayai adanya berkat tetapi meragukan adanya kutuk dengan berbau yang tahayul, dengan dongeng-dongeng zaman purba. Ya. Nah, pandangan yang seperti sebenarnya tidak realistis. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini itu ada kekuatan yang saling tarik-menarik seperti magnet. Ya, dalam dunia ini. Dua sisi yang saling berlawanan. Nah, dua kutub magnet kekuatan yang sangat mempengaruhi hidup manusia. Dua kutub ini. Ya. Dua kutub ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya, ada gelap, ada terang, ada panas, ada dingin, ada kebaikan, ada keburukan. Ya, itu kan dua hal yang seperti magnet. Dan itu sangat mempengaruhi akan kehidupan kita manusia seperti itu. Nah, Rasul Paulus katakan, hidup dan roh dan hidup dan dalam daging itu demikian halnya dengan apa yang dikatakan dengan berkat dan kutuk. Hidup dalam roh, hidup dengan daging. Hidup kita ini adalah hidup karena hidup kita ini hidup karena percaya, ya kan? Hidup kita hidup karena percaya, bukan karena
melihat. Setuju apa? Itu kan begitu kan? Hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi hidup kita ini karena percaya. Apa yang kita bisa lihat besok? Apa yang bisa kita lihat sebentar? Dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya melihatnya, kita hidup oleh karena percaya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita menyelidiki dalam Alkitab Bapak Ibu, kata berkat ini dalam Alkitab itu tercatat kurang lebih 410 kata berkat. Kalau kita telisik dari Kejadian sampai kitab Wahyu Perjanjian Baru Bapak Ibu, ada 410 kata-kata berkat. Jadi berapa tahun dalam satu tahun itu berapa hari? 365 ya, masih sisa kata berkat. Setiap hari ada kata berkat. Ya kan? Ada yang bisa kita ucapkan satu hari saja satu. Itu masih lebih. Nah, sementara kata kutuk itu dalam Alkitab itu disebutkan kurang lebih ada sekitar 230 kali. Nah, jadi Bapak Ibu, unsur ini ya kita mendikotomikannya antara keduanya selalu ada, dan terhadap keduanya kutub mandi kekuatan ini manusia untuk menentukan sikapnya. Bagaimana sikap kita? Itu yang pertama. Kita perlu mengerti yang seringkali kita salah memahami namanya berkat dan kutuk. Ada pandangan-pandangan yang menyesatkan kita tentang berkat dan kutuk. Yang kedua, seperti ini juga. Ada yang menganggap bahwa kekayaan, Bapak Ibu, kemakmuran, keberhasilan dan sejenisnya itu dijadikan standar sebuah penilaian untuk berkat. Kalau hidupmu kaya, ya, kalau hidupmu sukses, Bapak Ibu, hidupmu makmur, itu tandanya hidupmu itu diberkati itu. Ada orang beranggapan seperti itu. Manusia seringkali menilai kita dari apa? Dari kekayaannya. Ya, Pak Pendeta dulu di sini naik motor Pinter Joy, diterakin, bising, ya, sama Tante Yeti, berisik, ganti motornya, karena motornya sangat-sangat buntut. Berubahlah, Pak Pendeta ada punya berkat 3, beda disapa, Pak. Kenapa? Motornya 3. Sekarang ada mobil beda. Haji, kalau kita habis gitu, Haji, kan dipanggil Pak Haji. Ada yang panggil bos, komandan, gitu ya. Kenapa? Karena naiknya mobil, walaupun ngutang, ya kan? Orang selalu melihatnya sesuatu yang keren begitu. Ada orang juga menilai dari segi pakaian. Pakaianmu merek apa? Jasmu mereknya apa? Ya kan begitu kan? Ya kan? Masa pendetanya merek jas body? Aku dikasih ini, nggak beli. Ya, dikasih apa pendeta? Mahal. Kan begitu kan? Sekarang polisi-polisi pertemuan istrinya gembala pergi acara disorot. Bukan lihat cantiknya Bu Gembala, tetapi disorot tasnya. Kenapa? Ukuran manusia seringkali memberikan standar seperti itu. Ya. Dari kemapanan dan sebagainya. Ada Bapak Ibu yang kurang ajar dengan orang yang punya?
Ada Bapak Ibu yang orang itu kaya di sini. Bapak Ibu kurang ajar. Din, Bu Din, kemana Din? Hah? Gak ada. Ya kan? Kenapa kalian nunduk-nunduk? Hah? Karena dia kaya. Karena dia punya. Nanti kalau kita butuh, kalau kau tidak tunduk, tidak nyapa, nggak dikasih. Kan itu ukurannya daripada manusia. Apalagi yang belum punya rumah ini, yang kontrak-kontrak begitu. Hidupnya nggak diberkati. Lihat hidupku diberkati Tuhan. Kenapa? Aku punya rumah. Aku punya mobil. Aku punya ide dan sebagainya. Bapak Ibu, itu standar dunia seperti itu. Ya. Kalau dia miskin, ya, dia penuh penderitaan dan banyak bencana yang terjadi, seringkali itu dikatakan orang itu terkutuk. Dikutuk akan kehidupannya. Kalau nggak punya anak mandul, itu yang kalau kita itu dikatakan sebuah kutukan. Ya, Bapak Ibu, kenapa kemudian Hana itu nangis benar-benar sedih, benar-benar gitu loh. Ya. Saya berharap Bapak Ibu tidak punya pemahaman yang seperti ini tentang berkat dan kutuk. Jangan menilainya dari segi-segi seperti itu. Ya. Makanya anak sekolah minggu selalu saya berkata, saya tanya, siapa di sini yang kaya? Gak ada yang ngacung. Ya kan? Siapa yang miskin? Gak ada juga yang ngacung. Bingung. Pak Pendeta mau tanya, mana yang kaya, mana yang miskin? Saya tanya, apa ukurannya kaya? Mobil. Rumahnya bagus. Ada AC. Ya, macam-macam seperti itu. Nah, orang tua yang punya itu kita tunjuk. Oh, kalau begitu dia rumahnya AC, kaya dia. Enggak. Yang punya rumah AC enggak gitu. Yang punya mobil ditanya, bapakmu berarti kamu kaya? Enggak. Bapak Ibu, ukuran kaya itu relatif. Apa sebenarnya yang mau saya ajarkan kepada anak-anak kita? Mentalitas kita, jangan mentalitas kita orang miskin. Kemarin si Fredrik wisuda, ya. Diumumkan si A dengan lulus predikat kelulusan predikatnya pujian. Dalam arti pujiannya apa karena saya karena bukan orang yang pinter gitu kan tentang begitu, tapi saya bilang pujian ini apa karena pemberian kasih dari dosen sehingga dia dipuji begitu kan, aku pikir begitu. Artinya perendah gitu loh ya. Kemudian si A, si B, baik sekali. Si Fredrik saya dikatakan hanya baik. Bapak Bu, kadang-kala kita ini bangga, ya kan? Kita seringkali hanya melihat sesuatu yang sifatnya dilihat mata. Ukuran kita seringkali di situ. Coba kalau Bapak Bu belajar telisik, kalau belajar nih, kalau mau jujur, berapa banyak orang sarjana itu yang membeli? Berapa banyak orang sarjana itu yang sudah S1 itu tidak mengerjakan skrip tetapi membayar? Ya kan? Dan itu kan sebuah fakta gitu loh ya. Sebuah fakta yang ada pada zaman sekarang ini. Saya pernah mendengarkan Bapak Bu, semakin tinggi ya jabatan seseorang, gelar seseorang itu justru tidak menjadi sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang rohani, katanya begitu loh. Ya kan ngeri. Bahkan nanti dikatakan Bapak Bu dalam orasi kemarin itu Bapak Bu dikatakan bahwa nanti ke depan itu dunia ini sudah banyak tidak memakai manusia. Itu teknologi. Nanti yang hari itu yang khotbah bukan lagi manusia, tapi robot. Pinteran mana robot sama kita manusia?
Hah? Cepet mana? Hah? Mana aja kita kerjanya aja sudah leletnya luar biasa, ya kan? Belum ngomongnya, ngobrolnya begitu kan? Ya kan? Katanya begitu. Konseling begitu lagi nggak perlu. Pendeta yang konseling, robot. Yang terima tamu nggak perlu lagi Bapak Ibu senyum belek, gitu kan? Sulit senyum. Robot dibuat bagaimana dia bisa senyum dengan baik. Katanya begitu. Ya, eranya nanti. Ya. 5.0 seperti itu. Semuanya bicara tentang digital. Teknologi seperti itu. Saya percaya dan tidak percaya begitu. Terus nanti jemaat gereja yang punya fasilitas nggak perlu datang manusia, sudah duduk robot. Ya kan? Kadang-kadang kita memberikan yang aneh-aneh begitu kan. Bapak Ibu, sekali lagi jangan sampai kita salah paham memahami tentang standar daripada berkat. Jangan kemudian Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah merendahkan saudara loh. Ya, entah hidungmu pesek ke dalam, ya kan? Pesek, mancung, rambutmu keriting, keribu, hitam, kurus, gendut. Tuhan tidak pernah mempersoalkan kepada kita sebenarnya gitu ya. Tuhan tidak pernah merendahkan kita. Amin. Tapi seringkali yang merendahkan kita adalah kita sendiri. Diri kita sendiri. Sebab itu Bapak Ibu, kenapa harus sekolah minggu punya mentalnya sudah miskin? Sudah miskin, miskin lagi. Apa yang saya ingin berkata, Pak, saya walaupun punya motor, ya kan, punya sepeda, saya adalah orang kaya. Tahu nggak, jerih payah bapakku itu sangat-sangat dihargai luar biasa. Dia bercucur keringat di pabrik hanya untuk aku belikan sepeda. Tapi nggak ada. Cemen sepedanya. Apa bapak melulu? Sepeda melulu. Kan itu sebuah kebanggaan begitu loh ya. Mentalnya mental miskin. Itu yang lebih parah. Sudah miskin, mentalnya miskin. Belagu lagi. Bapak Ibu, saya tidak ingin kita punya pemahaman yang salah tentang berkat dan kutuk. Jangan pernah menilai seseorang dari kekayaannya, sakit penyakitnya. Ini sakit-sakit yang jadi kutuk sama Tuhan. Pendetanya kalau gendut, katanya hidupnya makmur. Dari mana dia makannya? Kalau kurus, pendeta itu gak diberkati Tuhan. Kasihan dia. Kalau emas begini-begini, waduh pendetanya pamer. Begini pendeta gak punya emas. Kan repot begitu kan. Nah Bapak Ibu, mari jangan kita mengukur standar daripada kutuk dan berkat itu Bapak Ibu dari hal-hal yang lahiriah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merendahkan martabat kita, orang yang dijadikannya. Kita ini adalah semuanya orang yang mulia. Tapi dari pandangan dunia seringkali seperti itu. Bapak Ibu, saya berharap tolak ukurnya jangan kepada manusia. Kemarin juga hari Rabu ditanya, Pak, orang kan melihatnya begini, enggak? Itu juga bukan menjadi standar dari kita melihat tentang tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita kerjakan, tidak. Atau ada di tempat ini yang sering begitu? Menilai orang seperti itu? Ya, baik-baik di sini. Salah kalau kita menilai seseorang dari sesuatu yang lahiriah. Ya kan? HP-nya Samsung E20. Hah? Ya, iPhone-nya yang begitu. Yang canggih. Tapi mau WA,
Apa minta apa? Hotspot. HP-nya bagus dan sebagainya, tapi untuk WA saja nggak bisa. Tolong panggilkan dia. Aduh, Bapak Pendeta, nggak ada kuotanya. Kita kan bukan orang, ada suku yang lain yang kadang-kadang lebih menekankan kepada sebuah penampilan. Kira-kira begitu kan? Ada yang kan orang yang nampilkan melihat orang dari penampilannya. Wah, keren seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak boleh memahami ke sana. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan dalam Ulangan 11 ayat 26-28 tadi. Nah, sebenarnya sejak manusia memilih tidak taat dan dia memberontak kepada aturan Allah, maka sejak itulah sebenarnya manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa seperti itu ya. Bapak Ibu, ini penting ya, dengarkan baik-baik. Nah, dosa Bapak Ibu dipahami bukan sekedar pelanggaran moral etis. Ya, dosa itu jangan hanya dipahami sebagai moral etis, ya. Tetapi sebenarnya orang yang berdosa ini adalah dia menolak otoritas Allah sebagai sumber berkat yang menentukan tujuan hidup manusia. Jadi kalau kita tidak hanya secara moral etis, Bapak Ibu, tetapi sebenarnya lebih saya menekankan begini. Kalau engkau tidak melakukan, tidak mengerjakan, itu tidak hanya sebatas hanya dosa, gitu maksudnya gitu ya. Tetapi lebih kepada unsur yang lain, apa yang namanya pemberontakan, pembangkangan. Ya. Kalau engkau tidak mengerjakan, kalau engkau tidak melakukan, sebenarnya itu tidak hanya sebuah dosa. Tetapi sebenarnya lebih kepada esensi yang lain tentang pemberontakan, tentang pembangkanganmu terhadap apa yang dimau Tuhan. Berapa perlu puluh tahun lagi Bapak Ibu, waktu lagi untuk kita ini tidak takut dengan kehidupan ini. Berapa puluh waktu lagi supaya engkau tidak khawatir hidupmu yang sudah dijamin sama Tuhan. Tuhan itu bisa loh Bapak Ibu, terlalu sanggup, terlalu bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Coba sekali-sekali kamu duduk nanti berdua di rumahmu, coba inventaris. Apakah ada seperti itu dalam hidup? Dulu kita kerja capek banget, tapi hasilnya segitu. Hari ini saya kerja pun kadangkala tidak masuk, itu masih diberi gaji, diberikan honor. Bahkan kita di bawah Tuhan itu kepada yang lebih baik. Bapak Ibu, apa sebenarnya yang tidak kita bisa hidup dalam kehidupan ini? Tuhan bisa buat. Ada cara, ada siapa saja yang bisa Tuhan pakai untuk menolong kita, ya, untuk membantu kita. Itu kita percaya Tuhan bisa seperti itu. Loh, masa kita masih galau, masih kita takut dengan kehidupan ini? Masa kita tidak berani? Sekarang katakanlah begini ya, saudara dulu gajimu kecil, sekarang mulai naik. Apakah dengan naik kamu berani? Apakah dengan naik lagi kamu berani? Tidak. Semakin kita dipercaya Tuhan, Bapak Ibu, maka semakin juga banyak
tanggung jawab. Ada banyak saja. Ini sudah menjadi sebuah kodrat ya, sudah menjadi hukum gitu loh ya. Semakin banyak kita diberi, akan semakin banyak. Saya kadang-kadang berpikir begini ya, Bapak-Ibu. Kenapa ya yang Tuhan berkat, yang Tuhan kasih kepada saya, pinginnya kadang-kadang saya diam gitu loh ya, mandek. Dapat gitu kan, stop, kira-kira begitu. Tapi sepertinya apa yang Tuhan kasih ini jalan, ya kan? Jalan apa? Untuk membayar hutang. Kita dikasih Tuhan untuk membayar hutang, kadang-kadang masih protes. Ya Tuhan, kenapa ya? Masih dikasih engkau, dikasihmu, aku harus membayar begini gitu kan? Gak pernah berhenti, ya kan? Sebab itu Bapak Ibu selalu diingatkan, saya selalu mengingatkan kepada setiap itu Bapak Ibu, setiap ada perintah, Bapak Ibu, ada setiap ada perintah, itu pasti ada janji. Setiap ada janji, itu ada pemenuhan. Apakah itu tidak meyakinkan kita, tidak membuat kita untuk kita berani mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Kurang apa lagi yang Tuhan mau buat di tengah-tengah kehidupan kita? Apa yang mau dipertontonkan sama Tuhan kepada setiap kita, yang membuat kita ini yakin, yang membuat kita percaya, yang membuat kita ini tidak galau, tidak takut dengan sebuah kehidupan ini. Saya bertanya, kalau engkau tidak punya uang, apakah Tuhanmu tidak tahu kalau engkau tidak punya uang? Kalau usahamu mungkin agak sedikit seret, apakah Tuhan tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi di usahamu? Tuhan tahu, Tuhan mengerti semua yang ada pada kita. Ingat saya pernah berkata Bapak, ketika kita berdoa mau lapor sama Tuhan, ya, kita mau berdoa berkata, oh Hardi, gak usah ngomong, aku sudah tahu. Amin Bapak Ibu. Iya dong, kalau kita mau laporan, gak usah lapor, aku sudah tahu. Semua yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan ngerti, Tuhan tahu bagaimana caranya Dia memeliharakan kehidupan kita. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita, kehidupan kita dengan caranya. Sebab itu saya pernah berkata Bapak Ibu, suamimu entah pendidikannya rendah, jabatannya rendah, atau dan sebagainya. Saudara, engkau jangan khawatir, engkau jangan banding-bandingkan ya, suamimu dengan suaminya orang lain, istrimu dengan istrinya orang lain. Coba kalau dulu kawin sama si Hasibuan, mungkin jauh lebih baik daripada sama si Asep ini gitu. Si Jawa ini. Iya kan? Iya kan? Bapak Ibu, Saudara, Tuhan terlalu bisa, ya. Tuhan terlalu sanggup. Jangan banding-banding Ki. Sama dengan kehidupan kita, jangan bandingkan. Tuhan tuh terlalu bisa. Kamu jangan pesimis. Ya. Harus optimis. Kenapa? Karena Tuhan yang mempercayakan Dia kepada kita. Dipelihara kok. Saya 25 tahun di sini, Bapak sudah ada di sini. Saya mengalami hal yang seperti itu. Ada siapa saja yang Tuhan bisa pakai dalam kehidupan Pak Pendeta. Bukan karena Pak Pendeta bisa, tidak. Tetapi Tuhan pakai ya, orang-orang seperti itu. Bagaimana gajiku hanya 1.200.000 ya, gitu. 2 juta sekian. Kemudian mau nyicil mobil 400 juta sekian. Ada dikirimkan orang-orang yang membantu Pak Pendeta. Ya kan? Banyak orang yang nolong Pak Pendeta, ada caranya, terlalu bisa. Terus
Tuhan mau tanya, apalagi berarti buktinya supaya kamu lebih nggak takut, nggak galau dalam hidupmu. Ya, kalau kamu berkata kamu nggak punya Tuhan, Tuhan biasalah aku nggak punya duit, besok aku pasti duit kepada aku juga punya duit kok dikasih sama Tuhan. Begitu saja. Kok repot-repot katanya itu duit? Iya dong. Mei dulu kerja, punya duit, nggak kerja, nggak punya duit, biasa tuh. Kemarin aku juga punya kok. Apalagi sekarang aku sudah mau kerja lagi, aku dapat duit. Apa dengan kehidupan ini Bapak Ibu yang sebenarnya yang kita takut kurang apa dengan Tuhan? Ya. Mari saya ingin mengajak kepada setiap kita hari ini Bapak Ibu. Dengarkan apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Aku menghadapkan kepada Engkau berkat dan semuanya bebas engkau untuk memilih. Anak muda terlalu lama dalam memilih pasangan hidup. Standarnya terlalu tinggi. Hah? Ya, standar terlalu tinggi. Sementara kita ini nggak tinggi. Kayak begitu kan? Naruh standar yang tinggi, kita sendiri tidak tinggi. Ya kadang-kadang kita orang tua kan kalau gitu lihat anak pasangan kita kok begitu ya calonnya. Kira-kira begitu kan? Kenapa? Bisa jadi standar kita juga kadang rendah. Ya kan? Ya harus disesuaikan kira-kira begitu. Kalau kita dapat yang lebih baik, ya itu sebuah anugerah kira-kira begitu ya. Tapi Bapak Saudara, anak-anak muda, jangan kemudian kita takutlah. Kamu bisa memilih si Budin, si Asep, si Ajo, kira-kira begitu saja kan. Si Haan, si Tanggang, si siapa saja begitu kan. Tapi ujung-ujungnya nanti engkau akan dibawa sama Tuhan ketemu dengan teman hidup. Itu yang terbaik. Dan jangan sampai kamu berkata tadi di rumah tangga berjalan ya. Kalau 1 bulan kemudian berpikir masih mending, ini sudah anaknya sudah katanya si Mongol sudah di sisinya begitu, masih bertanya apakah benar Tuhan ini jodoh. Ya, saya sekalian konseling ini yang mau menikah nanti hari Minggu, hari Sabtu. Saya tanya, Bapak engkau sebenarnya akan nanya? Ya, saya bilang begitu kan. Dia sudah janji banyak kepada pendeta. Nanti kalau ada apa-apa di rumah tangganya Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk untuk demo. Ya kan? Dia dulu sudah janji keluarga ini kepada Bapak Pendeta. Aku ajak jemaat ke rumahnya sedia. Nuntut apa yang dia katakan dulu kepada dia. Bapak Ibu, saudara jangan kecil, anak-anak muda jangan kecil. Ya, tapi kemudian jangan doanya jangan sembarangan. Tuhan, sudahlah kasih terserah Tuhan mau kasih siapa. Si Ajo atau si enggak, jangan. Ya Mei ya, jangan ikhlas. Aku nggak mau Tuhan. Yang the best. Iya kan? Ya, kan kalau nggak enak, kenapa kamu kerja? Ya karena hanya sesuap nasi. Itu kan kasihan. Saya melayani Tuhan karena sesuap nasi. Aduh, kasihan banget gitu ngomongnya gitu. Kita kerjakan begitu. Kenapa? Hanya sesuap nasi. Itu yang saya katakan, kita seringkali merendahkan diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah merendahkan kita, terlalu bisa engkau disayangi Tuhan. Apa yang engkau takutkan dengan kehidupanmu, dengan apa yang Tuhan tahu semuanya seperti itu. Butuh berapa lama lagi? Pak Tong sudah teriak-teriak, bertobatlah, hiduplah benar, supaya apa? Kita ini banyak kerjaan yang lain. Kita gikanannya masih kapan kita suruh pergi gitu kan?
suruh daftar aja KKR. Masih lama Kak. Kenapa buru-buru begitu kan? Selalu orientasinya hanya kepada kita. Cepet aja tanggamu siapa saja, ajak. Daftarkan. Itu sebenarnya yang kita kerjakan gitu loh. Jangan hanya mikir nanti sajalah saya sendiri akan ini. Tidak. Itu saya katakan kita gereja di sini saya aku tidak ngomong lagi ninang tentang kita begitu loh. Ayo next. Kita seperti pesawat yang mulai jangan aja di landasan, galau, takut. Lihat kanan kirimu, apakah wajah-wajahnya masih senang gitu? Mau tua, mau muda, sudah yang penting kita happy, kira-kira begitu ya? Iya dong, kita nikmati, nanti kalau kita mati kita nggak bisa senyum lagi. Iya dong. Iya. Mari mumpung masih kita ada, jangan bertengkar, jangan berpatu, ya. Baik-baiklah dengan pasangan kita, Bapak Ibu. Terlalu banyak sebenarnya saya mau berkata dari mana sebenarnya kutuk, berkat dan kutuk itu dari mana asalnya. Ya. Nanti diskusilah kita di lain kesempatan kita diskusi, dan sebenarnya banyak hal yang saya mau katakan kepada kita. Sebuah pembelajaran tentang kebenaran. Ada bahasa-bahasa sebenarnya nanti saya sharingkan kepada Bapak. Sebenarnya di mana yang membuat berkat dan kutuk itu? Dari mana? Berkat dan kutuk itu sebenarnya tidak jauh dari mana? Dari mana? Dari mulut kita. Pak, pendeta, saya takut sedang kamu itu mengutuki dirimu sendiri dari perkataanmu. Ya. 400 sekian kata satu tahun. Alkitab menuliskan cukup itu untuk berkata memberkati, berkata-kata yang baik daripada berkata yang buruk. Itu sama saja Bapak Ibu sedang menancapkan sebuah kubu, tembok pengutukan dalam kehidupan. Makanya Bapak Ibu, selalu seberapa kali saya berkata, saya paling benci kalau ada jemaat di sini yang mengatakan saya ini susah. Ya kan? Saya pernah berkatakan, kalau lihat tampangmu tidak meyakinkan, kita mau begini mau begitu tidak yakin. Tahun ini ada satu target, saya ingin perbaiki, kita sampai mana perbaiki goal kita, satu program unggulan kita ingin perbaiki, jadikan buat tempat ini bagus, sampai di belakang nanti kita tutup sehingga tempat ini akan jadi kedap suara, pokoknya nyaman, kira-kira begitu. Bagaimana kalau kita akan bisa mengerjakan kalau selalu hidup itu galau, takut, sudah kerja masih takut, apalagi yang tidak kerja, ya kan? Saya senang dengar Bapak main kesaksian yang luar biasa ya. Dulu kerjanya agak sangat susah begitu kan. Sampai dia pernah kejadian itu hampir nyaris hilangnya. Tapi hari ini saya mendengar dari Pak ini kan, walaupun saya nggak kerja Pak Pendeta, kerjanya mungkin nggak harus masuk saya, masih digaji, gitu kan, gitu ya. Bahkan jauh lebih baik. Aduh, saya senang begitu loh. Saya senang. Walaupun saya nggak pernah diberikan bakso sama dia juga, saya sudah senang gitu kan. Ya kan, bahagia gitu loh ya. Saya kalau lihat Bapak Ibu sama dengan anak-anak kita, sebenarnya kita tidak perlu ngomong-ngomong Pak Pendeta saya carikan kerja. Saya akan carikan kerja setiap kita, ya. Apa yang saya kenal, orang-orang yang saya kenal, di mana saya selalu saya lobby gitu loh ya. Tapi kadang-kadang aku melihat attitude, gitu kan. Integritasmu, bagaimana kamu hidup di gereja ini, kamu malas-malas aku rekomendasi masuk, aku yang malu.
Kira-kira begitu. Ya kan? Belum dimasukkan sekali, Pak Pendeta. Aku sepertinya nggak cocok di situ. Kita sudah ngemis-ngemis sama orang itu, tolonglah, gitu kan, begitu kan. Masukkan dia. Setelah dia masuk, dia berkata, Pak Pendeta, aku nggak mau lagi kerja di sini karena Pak berat. Ya, sudahlah, tidurlah kamu selamanya saja. Ada dulu. Itu, tapi sekarang nggak ada. Dulu waktu masih zaman Adam begitu di sini begitu. Ya, saya bawa ke Tangerang. Ya, saya minta tolonglah ini dibantu dimasukkan begitu, akhirnya diterima. Saya datang ke sana, lapor, Pak Pendeta, boleh nggak saya resign? Kenapa? Berat, Pak Pendeta. Bapak Ibu kalau masukkan kira-kira mau dipotong nggak orang itu? Iya kan? Makanya Bapak Ibu ketika dipercaya, jaga kepercayaan itu. Kalau Pak Pendeta masukkan orang ke kenalan Pak Pendeta, anaknya bagus, nanti kalau Pak Pendeta masukkan lagi, dipercaya. Kalau enggak, saudara, anak muda, kamu sebenarnya sedang menghambat adik-adikmu untuk kamu tidak bisa masuk. Ini pesan. Ada banyak saya tanya, kenapa enggak mau? Enggak, Pak. Nama saya jaga baik di kantor, di perusahaan seperti itu. Kenapa? Selalu sering kita ini dibuat kadang-kadang tidak baik dengan anak kita. Ya. Makanya siapa saja di sini yang masuk-masukkan kira-kira perlu dia dibina dulu. Gitu kan. Dibina gitu, diajari seperti itu dan sebagainya, ya. Saudara, anak muda, nggak usah takut, nggak usah galau. Tuhan ada cara, ya, ada waktunya Tuhan tahu kepada kita, ya. Mari jangan sedih hati. Saya ingin mengajak kita untuk seperti kapal itu terbang, tidak hanya di daratan, tidak hanya di pacuan, di darat saja kita masih seperti itu. Bagaimana kuncinya? Hanya satu. Ya kan? Pilihan tadi, kebebasan itu diserahkan kepada kita. Mana yang kau pilih? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Berkat dan kutuk, mana yang kau pilih? Itu semuanya bergantung kepadamu sendiri. Konsekuensinya, tanggung jawabnya, kita yang menerima. Berkat itu Bapak Ibu, sesuai dengan ukuran daripada periuk kita masing-masing. Ya. Masalah itu, besar atau kecil, bergantung kepada bejana kita. Masalah cucian di rumah, piring, ya kan? Bisa ribut. Suami istri tidak bisa tidur bareng gara-gara cucian piring. Iya kan, begitu kan? Jangan dipikir Bapak, bergantung. Ya, kita mau besarkan, ya monggo. Bejana kita mau besarkan dengan masalah itu, monggo. Mau kita perkecil, monggo. Bergantung kepada kita. Ya, bapak-bapak kalau di rumah cuciannya masih numpuk, nyanyilah kerja buat istri, terlalu manis. Kira-kira begitulah. Aduh, saya sedih kalau dengar kita ini marah-marah, ngomel-ngomel, karena hidup ini sudah susah, banyak hal. Jangan berikan kesempatan yang buruk itu ada pada kita. Kalau hari ini uangmu mungkin terbatas, gak apa-apa, kira-kira begitu. Semangat, kata firman Tuhan, biarlah kita harus pastilah. Jangan terus katakan, kalian tidak percuma kita datang hari Minggu ke gereja dulu, kan gitu. Ikut KKR, tapi saja gitu. Itu kutuk. Kenapa hidupmu susah? Engkau sendiri yang mengutuki, yang membuat susah kehidupan kita. Amin. Inilah masa depan perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada kita, masuk ke tanah perjanjian. Mari kita tunduk kepala kita berdoa bersama-sama. Bapak